Jadi hari ini saya akan sharing bagaimana bagaimana kita memperluas jaringan kita. Nah, sebenarnya gini teman-teman, ini salah satu ilmu yang menurut saya sangat penting ya, buat siapapun, tidak hanya buat pebisnis, tapi buat teman-teman yang sedang kuliah ya, yang sedang meniti karir sebagai seorang profesional, atau juga yang sedang berusaha mendalami salah satu skill tertentu ya, misalnya mungkin developer, programmer, atau desain grafis, atau apapun itu. Nah, ini adalah salah satu, eh, menurut saya salah satu skill yang wajib dimiliki oleh siapapun, tidak hanya untuk pebisnis, tapi ini sangat-sangat menjadi wajib bagi para pebisnis. Kenapa? Tadi yang saya sebutkan bahwa ya boleh dibilang 60% kemampuan pebisnis itu letaknya ada di bagaimana people skill-nya, bagaimana mengelola hubungan dengan manusia, istilahnya di habluminanasnya. Jadi di sini saya akan sharing kenapa sih memperluas jaringan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan wajib ya dimiliki oleh teman-teman semua. Kita waktunya berapa lama ya, Kang Saiful? 1,5 jam maksimal, Kang. Jadi 1 jam Oke. bisa untuk pemaparan materi, nanti setengah jamnya kita gunakan untuk diskusi atau tanya jawab. Saya berharap kita nanti akan lebih banyak diskusi ya, materinya nanti kan teman-teman bisa lihat dan bisa bisa di-share. Nah, jadi kuncinya adalah having the right connection can create big opportunities. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, ya, itu peluang terbesar itu terbuka lebar. Saya mau cerita, sebagian besar bisnis yang saya jalani itu semuanya didapat dan didevelop dari pertemanan, perkenalan, atau dari sebuah komunitas. Ya. Jadi hampir 80% bisnis yang saya jalani itu dimulai dari memiliki hubungan yang baik dengan manusia yang lain. Gitu. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena kita sangat pahami bahwa ketika kita memiliki hubungan yang bagus dengan manusia yang lain, apalagi mereka memiliki tidak hanya impresi yang bagus ke kita, tapi juga memiliki penilaian yang bagus ke kita, maka bisa dipastikan orang itu akan merasa nyaman dan akan menimbulkan rasa percaya. Ya. Jadi apa sih yang bisa di-create big opportunities ketika kita memiliki hubungan yang bagus dengan manusia yang lain? Pertama, kita bisa membangun partnership. Ya. Kalau teman-teman seorang pemilik perusahaan atau sedang bisnis, teman-teman bisa menemukan talent-talent atau tim dan kita punya hubungan network yang baik. Terus kita juga di situ bisa mendapatkan investor, peluang investor terbuka lebar. Lalu kalau buat pebisnis, kita akan lebih bisa memperkuat koneksi bisnis kita. Fondasi bisnis kita menjadi lebih ajak, infrastruktur bisnis kita menjadi lebih kuat. Lalu perkenalan kita di dunia bisnis itu semakin bisa membawa banyak hal yang positif bagi bisnis dengan memiliki networking yang bagus. Lalu dengan memiliki networking yang bagus juga kita bisa mendapatkan ide-ide yang segar. Dan juga untuk para pekerja, para profesional, ataupun yang tidak melakukan dalam bidang bisnis, dia bisa memberikan dampak karirnya jadi lebih bagus gitu ya. Dan buat saya yang paling krusial ketika saya bernetworking itu adalah ini, gain different perspective. Nah, kayak misalnya contoh nanti kita akan bahas ya satu persatu seperti apa sih build-nya partnership itu kayak gimana, hiring top talent itu seperti apa, investor opportunity kayak gimana, strength bisnis itu kayak apa, fresh idea itu gimana caranya gitu kan, dan lain-lainnya sampai ke finding your bahasanya terakhir, kalau bahasa saya bisa dengan networking buat para jombloan dan jomblowati,
pastinya bisa mendapatkan jodoh ya. Bener nggak? Bener dong pastinya ya. Nah, jadi hal yang jadi makin kesini ya, pada saat kita bernetworking itu semakin sering kita bernetworking, semakin sering kita mengenal orang, semakin kita bertemu dengan banyak orang, knowledge itu semakin bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, soft skill kita berkomunikasi udah pasti makin terupgrading. Nah, sehingga setiap kali bernetworking, level kita bernetworking makin lama makin naik. Mungkin yang di awal-awal kita networking, kita hanya, aduh, saya pengen ke networking biar gue dapat partner bisnis nih, biar gue dapat investor nih, biar gue dapat kira-kira apa ya peluang bisnis yang gue bisa lakukan gitu kan. Atau gue pengen kerja di sebuah perusahaan yang bagus, yang gede, gue nggak punya koneksi. Siapa tahu kalau networking dapat orang dalam kali nih, bisa ngasih referensi atau apapun itu ya. Tapi semakin beriring kita sering networking, ketemu dengan orang dan lain-lain itu, saya di titik ini itu lebih banyak di posisi memperoleh perspektif yang berbeda. Saya mencari networking itu, saya mencari perspektif yang berbeda dari apa yang saya punya. Misalnya contoh begini. Contoh sederhana, saya baru membuka bisnis kuliner baru, usianya baru 8 bulan, tapi di usia 8 bulan ini kita sudah memiliki 9 cabang di Tangerang, di Bandung, sama di Jakarta. Nah, pada saat kami akan memulai bisnis ini, terutama saya punya perspektif yang lain. Bisnis kuliner dengan satu produk tertentu yang sangat spesifik, yang tidak, boleh dibilang tidak umum gitu ya. Ini kira-kira gimana ya? Berhasil nggak? Bisa nggak? Kalau kita sudah punya penilaian sendiri, kita punya pandangan sendiri terhadap bisnis yang akan kita jalankan. Kita sudah punya hitungannya, kita sudah punya risetnya, kita sudah bikin bisnis modelnya, dan lain-lain. Tapi kan keseluruhan perspektif terhadap bisnis yang akan kita jalankan ini kan perlu diuji, perlu didiskusikan, perlu istilahnya dites lah di yang lain itu seperti apa. Nah, akhirnya saya berusaha ketemu dengan banyak orang untuk menguji apa yang kami sedang akan bangun. Fer, hati-hati ini di Cina nih, karena waktu itu kita buka bulan Desember. Yang pertama, nih lo seriusan pengen bisnis kuliner ini? Ini kan makanannya nggak semua orang nih mau makan, dan wah segala macam. Oke, perspektif satu saya ambil. Satu lagi, lo kalau pengen bisnis yang masuk ke hal kuliner yang ini, mesti jelas nih value proposition-nya apa yang akan lo tawarkan dan segala macamnya gitu kan, dia cerita. Oke. Terus ada lagi yang bikin apa ya, buat saya membuat keyakinan ini semakin kuat. Wah, serius lo, Fer, pengen bisnis ini. Nah, bisnis ini kita bikin menunya burger. Wah, Fer, bisnis burger nih pemainnya masih sedikit. Maksudnya pemainnya masih sedikit bukan yang banyak, enggak. Tergantung. Lu pengen ngambil kelas bisnis lu di kelas mana? Kelas biasa-biasa aja, ece-ece aja, atau memang ngambil kelasnya benchmarkingnya langsung ke restoran-restoran yang memang keren. McDonald, Burger King, dan lain-lain. Wah, bagus nih saya bilang nih. Terus gimana? Kalau lo pengen settingnya ke sana, berarti lo harus preparing-nya A, B, C, dia jelasin satu-satu. Akhirnya kan itu memperkuat keyakinan saya dan teman-teman, oke nih, ini kayaknya satu bisnis yang memang bisa kita eksekusi dengan baik nih. Gitu. Jadi banyak sekali ya sebenarnya yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman memiliki networking yang bagus. Makanya having the right connection can create big opportunities. Kesempatan itu terbuka lebar. Pertanyaannya adalah, kita mendapat kesempatan itu enggak? Nah, salah satu bagaimana cara kita mendapatkan kesempatan itu dengan bernetworking. Gitu ya. Nah, kalau yang finding your soulmate ya buat teman-teman yang masih pada jomblo atau jomblowati ya
itu bisa menjadi sebuah peluang besar ya untuk mendapatkan pasangan hidup. Nah, saya akan memberikan lebih ke tips aja, lebih ke tips bagaimana sih cara kita memperluas jaringan kita. Jadi, selama hampir 20 tahun saya, bergerak di bisnis, jatuh bangun, buka tutup bisnis, bangkrut, bangkit lagi, ditipu orang, ketipu, di satu titik saya pernah dituduh juga menipu, wah macem-macem lah. Nah, semua hal itu mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang, ya. Jadi bagaimana cara kita bernetworking, itu sangat dipengaruhi dengan latar belakang kita. Saya ambil contoh gini, saya, memiliki sebuah bisnis, di usia saya 23, 24 tahun, itu saya sudah memiliki sebuah bisnis yang, skala omsetnya sudah cukup besar, malah sangat besar dibandingkan dengan anak-anak di usia itu, di tahun itu. Saya punya bisnis yang di mana omset saya per bulannya udah di atas 1 miliar. Saya jualan pupuk, saya punya 5 toko pupuk, ada di Bandung, ada di Majalengka, di Brebes, sama di Tegal. Nah, kenapa saya bisa punya toko pupuk sebanyak itu? Balik lagi, itu karena network. Network itu bisa sesuatu yang kita capai sendiri, ya, yang bisa kita gapai sendiri, atau direferensikan, based on referral. Nah, saya buka toko pupuk itu based on referral di awal-awal. Referralnya dari siapa? Referensinya dari siapa? Dari ayah saya, gitu. Jadi pada saat itu saya bilang ke ayah saya, pengen bisnis yang berkaitan sama agrobisnis. Waktu itu saya mimpi tuh punya bisnis di bidang agro tuh cukup besar gitu. Dan waktu itu ayah saya bilang, sini papa kenalin, ini ada temennya papa, dia distributor pupuk besar di Bandung. Tapi kamu kalau mau buka toko pupuk nggak bisa di Bandung, harus di tempat yang dimana ada wilayah pertanian. Akhirnya saya buka di Kabupaten Bandung. Saya bisa buka toko pupuk dengan modal waktu itu saya hanya punya uang 20 juta. 15 jutanya habis, 13 jutanya habis buat sewa tempat. Sisa permodalannya saya beli perlengkapan. Nah, habis aja tuh 20 dan saya nggak punya uang untuk ngambil pupuknya. Akhirnya ya itu, karena kita punya network yang bagus dan network itu diberikan directly langsung dari ayah, artinya apa? Ketika kita berhubungan dengan orang, referensi itu penting. Ya, bernetwork itu salah satu yang harus diperkuat adalah reference. Ketika saya direferensikan oleh seseorang yang orang mereferensikan ini memiliki track record yang bagus, maka saya secara tidak langsung itu digaranti oleh nama baik orang ini. Jadi saya itu digaranti oleh nama baik ayah saya pada saat itu di teman-temannya yang pada usaha pupuk. Nah, yang harus kita lakukan pada saat kita mendapatkan peluang itu adalah kita jaga trust-nya, benar nggak? Ya, akhirnya saya datang, semuanya saya lakukan sendiri. Saya hanya dibukakan pintu. Jadi saya ditelepon, Fer, ketemu sama papa, nih papa kenalin dengan 3 orang pengusaha pupuk Chinese Bandung, orang Sunda. Wah, hebat banget lah. Ke satu orang, kenalin, nih Pak, nih anak saya pengen bisnis pupuk gini-gini, tolong ya dididik. Tapi ayah saya sangat keras gitu. Pokoknya tolong dibantu, tapi bukan dibantu dengan cara-cara yang memanjakan. Pokoknya perlakukan dia layaknya sebagai seorang yang mau bisnis pupuk. Orang kedua dikenalin, orang ketiga dikenalin. Nah, ketika udah kenal, udah, ayah saya mau udah gitu. Ini. Nah, tinggal bagaimana saya harus menelpon orang ini gitu ya, datang ke kantornya, berdiskusi, sampai di satu titik saya bilang ke ayah saya, Pap, ini Ferry nggak ada modal buat buat ngambil pupuknya, gimana nih caranya? Ya, kan udah dikenalin, telepon lah gitu. Masa tinggal nelpon, ngangkat telepon, say hello aja nggak berani gitu kan? Gimana mau bisnis? Kurang lebih kayak begitu. Akhirnya saya telepon, janjian, ketemu, ngobrol. Saya bilang, Om, saya toko pupuknya udah ada. Tempatnya udah ada, segala macam udah ada, yang belum ada pupuknya. Ya udah tinggal ambil. Nah, saya nggak punya modal buat beli pupuknya. Akhirnya dibilang gini,
kamu yakin bisa ngejual berapa sebulan? Saya masih belum tahu kan. Akhirnya yang saya lakukan, oke, gini deh Om, kasih saya waktu 1 minggu, saya akan cari pelanggan. Jadi saya akan list, keliling tuh saya di Banjaran tuh. Keliling, saya cari petani, saya cari toko pupuk kecil ya. Saya keliling dalam 1 minggu, akhirnya saya dapat kurang lebih ada, saya lupa 15 apa, ya sekitar 15-an list petani dengan kebutuhan mereka. Kurang lebih ada sekian, oke, saya serahkan. Nah, kamu tanya, nih petani-petani ini butuhnya pupuknya apa aja? Wah, kok saya nggak kepikiran gitu ya. Udah balik lagi saya tuh dikasih waktu seminggu lagi. Jadi dari saya buka sampai saya jualan pupuk itu saya butuh waktu 1,5 bulan sampai akhirnya saya bisa mendapatkan barang. Yang saya lakukan apa? Tadi ngobrol, diskusi, ketemu dengan orang dan lain-lain. Akhirnya saya list pupuk yang dibutuhkan A, B, C. Saya datang lagi ke orang ini. Itu dari 3 yang dikenalkan saya baru bicara sama 1 orang. Udah? Oke. Saya kasih kamu tempo. Habis tidak habis, kamu harus bayar. Jadi saya harus berpikir gimana caranya pupuk yang diberikan dengan tempo itu bisa habis gitu kan. Akhirnya udah saya buatkan PO, mereka buatkan PO, barang dikirimlah ke tempat saya. 1 bulan, 2 bulan, terus rasanya bagus. Makin lama makin bagus nih. Nah, saya masih ada 2 lagi orang yang dikenalkan sama ayah saya. Nah, saya belum kontak ke mereka, tapi pada saat itu saya sudah berpikir, suatu saat saya pasti akan kontak mereka, maka yang harus saya lakukan apa? Saya menjaga komunikasi dengan orang-orang ini. Akhirnya saya telepon si pengusaha pupuk yang kedua, saya hello, Om apa kabar? Ini saya Ferry yang kemarin dikenalkan sama Pak Safri, gini. Oh ya Fer, gimana? Udah jalan? Udah Om, udah mulai jalan, tapi masih sedikit. Nanti tolong dibantu ya Om, kalau misalnya, oh ya nanti datang aja ke kantor, jadi ketiga-tiganya saya bina hubungan baik gitu kan. Nah, dari situlah berkembang toko pupuk saya sampai akhirnya saya bisa punya banyak toko pupuk. Kurang lebih itu adalah satu benefit yang bisa kita lakukan, yang bisa kita yang bisa kita kembangkan ketika kita punya network yang bagus, ya. Agar memiliki network yang bagus, saya tidak bahas di sini, tapi kuncinya adalah satu. Kita harus berani berkomunikasi. Kita harus berani bertanya, kalau kita bilang bisa, kita sampaikan bisa. Kalau kita bilang nggak bisa, kita bilang, kasih saya waktu sekian hari atau kasih saya waktu sekian minggu, saya akan cari caranya biar saya bisa. Nah, itu akan lebih membuat kita punya value di hadapan orang-orang yang akan berpartner sama kita di bidang bisnis. Ya. Jadi, tipsnya adalah, satu, kita harus prepare. Ya, nanti satu-satu saya jelasin. Dan kita harus men-set diri kita sebagai sebuah target. Lalu kita dalam networking, di awal-awal kita networking, kita tidak boleh punya agenda-agenda yang terlalu materialistik. Kurang lebih kayak begitu. Dan kita harus menjadi tamu yang baik. Kita harus sering mendengarkan, berbicara sedikit, mendengarkan lebih banyak. Dan kita harus punya referensi. Ketika kita akan berbicara tuh jadi gini, kita tuh kan pasti sudah ada pertemanan di lingkungan, di inner circle kita tuh pasti sudah ada pertemanan. Nah, kita harus memastikan kita tahu teman-teman kita ini yang bisnisnya apa, misalnya yang bisnis siapa aja, apa bisnisnya, yang bekerja di mana, posisinya apa. Jadi setidaknya dalam bernetworking itu, hal yang paling penting adalah tantangannya gini. Teman-teman sekarang nih yang hadir di sini nih, kurang lebih ada 40 orang ini, saya coba cek di diri teman-teman sendiri. Ambil 10 nama teman-teman terdekat kalian, ya, dan kalian coba profiling satu persatu. Misalnya dari Kang Saiful, list 10 pertemanan, udah gitu dari 10 pertemanan ini misalnya nomor 1, misalnya Ferry. Kira-kira Kang Saiful sanggup nggak menjabarkan, mendeskripsikan Ferry ini apa, bisnis atau bekerja, kalau bekerja di mana, posisinya apa, bidang usaha perusahaannya itu apa gitu. Nah, minimal kita melatih dari situ, dari
inner circle kita mesti tahu profiling masing-masing orang. Kerja di mana, usahanya apa, tinggalnya di mana, gitu. Karena dari situ itu akan menjadi modal kita untuk melakukan komunikasi dengan siapapun, ya. Dan kita harus selalu punya, kalau saya selalu ada kartu nama, dan yang tidak kalah penting harus ada time management. Lalu kita harus selalu punya notes. Saya tuh selalu, kalau dulu tuh biasanya saya selalu bawa buku kecil di kantong saya, dan saya selalu bawa pulpen. Jadi kalau saya lagi diskusi ada sesuatu yang menarik, saya catat. Selalu saya catat. Sampai orang tuh nanya, Fer, lu catat apaan sih? Coba boleh lihat nggak? Pas kita dia lihat, buset tuh catatannya acak-acakan. Yang ngerti cuma saya, gitu. Orang lain nggak akan ngerti. Sampai mengingat hal-hal yang penting, gitu kan. Terus yang paling terakhir, yang tidak boleh lupa, kita harus bisa memfollow up apa yang sudah kita lakukan. Oke? Nah, gini. Jadi kalau saya umpamakan, ini adalah satu kondisi di mana teman-teman, tips ini adalah tips yang saya berikan ketika teman-teman menghadiri sebuah event ataupun sebuah gathering, sebuah pertemuan, sebuah komunitas atau apapun ya, teman-teman ada di situ, atau misalnya sekarang kayak di REM, Rumah Entrepreneur Muda, kan teman-teman kenal tuh dengan banyak orang yang ada di REM ini, dan misalnya tiba-tiba REM ini mengadakan sebuah gathering, pertemuan REM misalnya dengan organisasi A, dengan perusahaan B, dengan atau apapun gitu ya. Maka di situ pasti akan ada peluang bernetworking. Sebenarnya, networking itu tidak harus dilakukan pada event-event tertentu. Setiap hari yang kita lakukan, itu bisa bernetworking. Sekarang gini contoh. Ini kita meskipun di Zoom, ini adalah salah satu sarana kita bernetworking. Teman-teman bernetworking dengan saya, dan saya bernetworking dengan teman-teman semua yang ada di sini. Maka ketika hal-hal ini terjadi, apapun itu, kita harus selalu mempersiapkan diri kita. Setiap harinya. Saya setiap hari itu sudah mikirin, hari ini tuh saya sudah punya jadwal, mau ngapain, mau ke siapa, akan ketemu siapa, apa yang harus saya siapin, apa yang harus saya bawa, apa yang harus saya obrolin, apa yang akan menjadi goal saya. Jadi setiap hari itu, alhamdulillah, 3-4 bulan terakhir ini, jadwal saya cukup padat gitu, tapi padatnya itu kita masing-masing tuh sudah mempersiapkan hari ini, misalnya kayak contoh, hari ini jam 10 saya akan ketemu sama teman-teman di Zoom. Saya udah nyiapin nih, saya udah nyiapin apa yang harus saya sampaikan, apa yang akan saya bicarakan, bahkan goals saya setelah melakukan Zoom ini, saya punya goals nih nanti ke teman-teman semua yang hadir gitu. Entah itu penawaran lah, entah itu apapun gitu lah. Jadi saya sudah selalu mempersiapkan hal itu semua. Karena kenapa? Ketika kita fail to plan, maka kita plan to fail. Ketika kita tidak merencanakan, ketika kita gagal merencanakan, maka kita merencanakan kegagalan, gitu kan. Jadi bahasanya adalah bagaimana kita setiap harinya itu berpikir agar orang mau menerima kita seperti apa. Jadi bahasanya itu gini, berpikirlah, persiapkanlah diri kita agar orang mau menerima kita seperti apa yang akan kita persepsikan ke mereka, gitu kan. Dan kita harus berpikir bagaimana kita mendeliver apa yang kita punya ke mereka. Misalnya contoh, saya punya bisnis essential oil. Setiap harinya di mobil saya ataupun kemana-mana, saya pasti selalu bawa 1-5 sampel essential oil. Karena saya nggak tahu di hari itu saya bisa ketemu dengan siapa yang secara accidentally, yang secara tidak sengaja, saya entah ketemu misalnya tiba-tiba sama si A, si B, yang sudah direncanakan mah sudah jelas. Tapi kan ada hal-hal yang tidak bisa kita rencanakan, tapi qadarullah Allah mendatangkan seseorang itu ke kita. Gitu. Makanya setiap hari saya selalu di tab saya, di iPad saya itu selalu siap presentasi bisnis, apapun produk, segala macam, itu selalu saya siapkan. Tidak pernah lepas. Dan saya selalu bawa itu kemana-mana. Karena kenapa? Saya tidak akan pernah tahu tiba-tiba saya dikenalkan dengan si A, si B, si C, lagi ngobrol, asik ngobrol, tiba-tiba, oh, bergerak di bidang itu Pak ya? Kebenaran nih Pak.
kira mau saya diskusi sekarang apa nanti aja nih? Saya biasa selalu tanya begitu. Kenapa? Karena ada satu titik di mana orang itu ketika ketemu dia nggak mau ngomongin bisnis, nggak mau ngomongin, dia pengennya networking aja, berteman gitu, membangun hubungan. Tapi saya selalu siapkan itu semua, ya. Jadi pastikan teman-teman setiap harinya, mulai saat ini, mulai besok ya, sudah disiapkan tuh. Kalau yang bisnisnya ayam goreng, ya nyiapin lah bisnis plan-nya lah, apanya lah, segala sesuatu, kartu namanya lah, cara bagaimana nanti akan menyampaikan kalian punya bisnis, itu semua harus diatur dan harus terukur. Ya. Kalau tidak, ya kesempatan itu tiap hari lewat. Tapi masalahnya, kita ada yang bisa kita tangkap nggak gitu? Kalau kita mempersiapkan minimal dari 100 kesempatan itu ada satu lah dapat. Ternyata ketika satu yang dapat nilainya 1 triliun, coba. Kan alhamdulillah, benar nggak? Ya, kayak gitu. Nah, yang kedua, tipsnya set yourself a target. Jadi maksudnya gini, networking is not only social gathering. You are there to achieve something. How many people you want to talk, ini typo ya, or to be introduced. Jadi kuncinya adalah kalau teman-teman datang ke sebuah pertemuan, misalnya kayak begini nih ya, teman-teman datang ke seminar, berapa banyak, saya nggak tahu, ini mah tebak-tebakan saya. Saya nebak 99% teman-teman yang hadir di ini, itu pasti tujuannya cuma satu, yaitu pengen tahu apa sih gitu kan. Ada nggak dari antara sekian puluh orang ini yang berpikir, siapa tahu nih ada yang bisa saya kenalan, apalah, nyari informasi bagaimana atau segala macam gitu. Biasanya jarang. Kalau saya insya Allah setiap kali hadir di kesempatan apapun, saya udah tahu tuh, misalnya gatheringnya, misalnya saya ikut beberapa Zoom meeting, misalnya dengan si A, dengan si B, saya pasti tanya ke hostnya, boleh tahu nggak, ini yang hadir siapa aja sih? Profilingnya kayak apa sih? Pengusaha kah, employee kah, latar belakang background-nya, akademisi kah, atau siapa gitu. Sehingga pada saya ikut di Zoom itu, saya sudah mengetahui profiling orang-orang yang ada di situ. Saya bisa mulai apa ya, meskipun kalau di Zoom itu terbatas ya, kan kita paling cuma bisa ngeklik nih orang ini apa atau siapa, tuh kan kita nggak bisa banyak hal. Tapi biasanya kalau di beberapa Zoom meeting yang saya ikuti, kalau dia terbatas cuma hanya beberapa puluh orang, biasanya suka diminta oleh hostnya itu untuk memperkenalkan diri di chat board. Namanya siapa? Itu saya suka baca satu-satu. Oh, kalau ada yang menarik, saya catat. Nanti saya personal contact. Ya, kayak gitulah. Atau kalau memang iseng ya, kalau memang saya lagi iseng, ikut Zoom tuh cuma sebatas, ya pengen tahu gitu ya, ada siapa aja sih. Saya suka buka, saya suka klik di participant gitu ya. Saya klik di participant, saya cari foto atau gambar yang menarik. Makanya, saran saya ya, kalau teman-teman lagi Zoom meeting atau lagi kelas, kamera dinyalain. Jangan pakai profile pic. Jangan dimatiin. Kenapa? Teman-teman sudah menghilangkan 80% kesempatan orang untuk menilai teman-teman. Dari apa? Dari kamera yang dimatikan. Gitu. Nih, saya baru ngasih tips aja, nggak banyak nih yang nyalain kamera, semuanya masih mati. Gitu. Padahal itu tips penting. Kenapa tips penting? Contoh nih ya, ini saya kasih tips. Kalau saya lagi Zoom, saya bukan pematerinya ya. Kalau saya bukan pematerinya, itu saya liatin orang-orang yang nyalain kamera. Saya perhatiin bagaimana cara mereka memberikan respon, bagaimana cara mereka. Kan kalau di kamera kadang-kadang kita ada gitu ya, ada yang selonjoran gitu. Benar nggak? Ini makanya ini kita sharing ya. Saya bukan apa ya? Mamatahan anak maung bahasanya itu. Mamatahan anak maung itu apa ya, Kang Saiful? Bukan ngajarin, saya bukan ngajarin ya. Ini saya hanya sharing. Ini hanya sharing. Ngajarin anak macan gitu. Ngajarin anak macan, nah itu.
Ini saya hanya sharing. Kenapa? Karena kalau saya sebagai partisipan ya di sebuah Zoom meeting, saya beberapa kali diajakkan sama Kang Saiful untuk Zoom dengan beberapa pengusaha luar negeri. Saya selalu perhatiin tuh, saya selalu buka video-videonya satu-satu. Saya liatin orangnya, saya berusaha, saya pelajari gesturnya, mimiknya gitu kan. Terus kalau buat saya menarik, saya klik partisipan, saya klik nama orangnya, saya perkenalkan diri. Halo, assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ferry, saya dari Bandung, bla 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 segala macam. Nanti dia akan merespon. Ketika dia merespon, saya bilang, oh iya, saya di Bandung ini ada bisnis A, B, C, D, E. Nanti dia akan respon lagi. Oh iya, saya bergeraknya di bidang ini. Udah deh, dapet. Itu networking. Ya. Jadi sekarang yang nyalain masih tetap sedikit, tapi nggak apa-apa. Ya, teman-teman biar belajar. Jangan sampai hilang kesempatan pada saat teman-teman lagi Zoom meeting. Itu adalah kesempatan teman-teman buat bernetworking. Oke? Lalu yang kedua, don't have a set agenda. Intinya begini. Networking itu perkara tentang mendevelop relation, mendevelop hubungan. Jadi kalau teman-teman bernetworking tidak terdevelop hubungannya, maka networkingnya gagal. Ya. Jangan terburu-buru kita ingin meng-close deal. Kita ingin menawarkan bisnis. Saya punya ini. Oh, bisa nggak begini, bisa nggak begitu. Karena bisnis itu butuh waktu. Membangun relation, membangun hubungan bisnis itu dia nggak bisa 1-2 menit. Ada yang bisa dibangun 1 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 5 tahun. Jadi membangun hubungan bisnis, membangun relation dalam bisnis, itu dia butuh waktu. Nah, waktunya bisa lama, bisa sebentar, itu tergantung kita. Jadi makanya networking is about developing relationship. Jadi kita tidak hanya nunjukin nih kita punya bisnis apa, tapi yang harus kita tunjukkan adalah kita punya value loh, yang kalau lu kenal sama gua, kita bisa saling mendapatkan sesuatu gitu. Jadi ketika teman-teman bernetworking, pastikan ketika teman-teman berbicara dengan orang itu harus merasakan bahwa oh, orang ini bukan cuma ingin mengambil benefit dari saya, tapi ada hal yang juga dia tawarkan, yang bisa dia tawarkan ke saya gitu. Jadi harus ada mutual benefit. Nah, itulah kuncinya bagaimana kita bisa membangun relationship yang kuat dalam sebuah networking, dalam sebuah event network lah atau apapun ya. Jadi kita jangan dikit-dikit punya agenda materi bisnis. Wah, saya punya ini. Terus ketika kita diskusi lebih banyak membicarakan tentang diri kita, bisnis kita, orang sampai bosen gitu kan ngedengarnya gitu. Jadi pastikan teman-teman harus ingat, jangan ada agenda-agenda tersempil dalam sebuah permulaan ketika teman-teman akan melakukan sebuah networking. Harus dipastikan yang harus terjadi adalah pastikan orang yang kita ajak bicara, yang kita ajak ngobrol, itu dia tidak merasa orang ini kayaknya lagi coba ngambil sesuatu dari saya deh. Enggak, tapi justru gali aja. Oh, misalnya tiba-tiba, oh, bisnisnya ini ya? Wah, siapa tahu nanti saya bisa kenalinnya dengan teman-teman saya nih, dia juga bergerak di sini. Gitu. Jadi, kita harus memastikan pada saat kita melakukan sebuah perbincangan itu based on tadi, developing relation. Ya. Baru setelah itu orangnya nyaman, orangnya mau memberikan kontak, dan lain-lain, baru nanti di tahap selanjutnya kita bisa lakukan pembicaraan yang lebih spesifik terhadap bisnis gitu. Oke. Nah, ini tipsnya aja. Jadi kalau kita datang ke dalam sebuah komunitas ya, ke sebuah event network atau apapun, pastikan tadi ya, setelah kita mempersiapkan segala sesuatu, kita harus someah, kalau orang Sunda bilang someah. Dan kita harus mau terbuka berbicara dengan siapapun. Saya kasih satu contoh
nyata. Saya punya namanya apa ya? Boleh dibilang saya berinvestasi di satu perusahaan yang saya akhirnya investasi itu hanya gara-gara apa ya? Jadi kita ada di satu komunitas namanya di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kita lagi ada pelantikan. Ketika pelantikan itu berlangsung, semua orang tuh berbondong-bondong karena di situ yang datang tuh ada Sandiaga Uno, ada Abdul, orang-orang penting lah, ada Jokowi, wah semua orang-orang hebat. Nah, kalau saya biasanya kalau dalam event-event seperti itu ya, saya tidak ngejar orang-orang hebat ini karena orang-orang hebat ini nanti saya akan kejar di belakang panggung gitu. Tapi ada beberapa hal yang saya coba cari itu, pertama, orang-orang di sekitar, misalnya pada saat itu ada Pak Erick Thohir. Saya nggak ngejar ke Pak Erick Thohirnya, tapi saya kejar Pak Erick Thohir ini datang sama siapa, rombongannya itu siapa. Karena saya selalu punya keyakinan, orang-orang hebat itu selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat juga. Gitu. Jadi kalau kita mau nangkep pausnya, kita harus nangkep dulu tuh ikan-ikan kecilnya gitu, umpan-umpannya itu. Jadi jangan langsung nangkep ke Pak Erick Thohirnya, tapi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya ketika orang-orang berbondong-bondong ke Pak Erick Thohir, terus di situ ada tuh salah satu masih muda, umurnya nggak beda jauh sama saya. Dia lagi pegang tab, dia lagi ketik-ketik, terus saya datang. Kang, perkenalkan, saya Ferry dari HIPMI Jabar. Oh iya, iya. Wah, Jabar ya? Wah, Kang Emil atuh. Wah, biasalah ngobrol-ngobrol. Oh iya, Kang, ini kartu nama saya. Oh iya, sebentar. Aduh, saya nggak bawa kartu nama, nggak apa-apa, Kang. Kalau boleh, saya boleh dong minta kontaknya. Oh iya, boleh nih. Kak Ferry udah kontak. Di situ kita ngobrol. Dilalah ternyata orang ini punya satu bisnis yang juga bagus, besar, dan akhirnya dia ngajakin saya join. Yang dimana ujungnya pemegang saham dari perusahaan ini adalah Pak Erick Thohir sendiri. Coba, saya nggak perlu ngejar ke Pak Erick Thohirnya, saya cukup ngejar ke orang-orang terdekatnya aja gitu. Tapi ternyata saya bisa terconnecting langsung ke Pak Ericknya. Nah, kurang lebih kayak begitulah tips-tipsnya. Ya. Nah, ini. Talk and listen. Always listening, always understanding. Dalam setiap kesempatan kita bisa bertemu dengan siapapun, pastikan kita buka dulu pembicaraan. Setelah itu, kita selalu memulai pembicaraan dengan bertanya. Jadi, kita harus gali agar orang itu mau nyaman berbicara sama kita. Karena gini, teman-teman. Kalau orang itu sudah mau bercerita banyak, artinya orang itu sudah mulai nyaman dengan kita. Saya selalu berupaya, kalau saya ada ketertarikan untuk menggali orang ini lebih jauh, saya pasti tanya, oh ya Kang, dari mana? Ya biasalah, itu standar dari awal. Dia cerita, ya nih saya baru datang. Oh, berarti udah lama nih. Misalnya contoh, saya baru datang ke Bandung. Oh, baru datang ke Bandung. Emang asli dari mana? Dari sini, misalnya dari Kalimantan. Kita tanya tentang Kalimantan. Wah, kan kita harus punya banyak informasi. Makanya kalau kita ingin bernetworking itu kita harus senang baca, bahasa kita harus update lah. Karena orang-orang itu ada yang senang ngobrol tentang politik, ada yang dia cuma senang bicara tentang ekonomi, ada yang dia senang bicara tentang apapun lah kesehatan. Jadi sebisa mungkin kita jangan kudet lah. Kita jangan kudet tapi harus selalu update. Tanya kalau misalnya dia suka sepeda, wah main sepeda, iya nih baru main sepeda, kita baru beli road bike, oh iya setnya apa, oh pakai ini, pakai OD. Saya kadang-kadang kalau udah bicara tentang sesuatu yang saya tidak paham, saya tuh ngedengerin aja. Kalau saya nggak tahu, saya bilang, emang set yang Akang beli itu bagus ya? Wah itu ya Kang Ferry, itu tuh setnya tuh mahal, oh gini. Jadi bukan berarti kita jadi bengong gitu kan. Justru ketika orang merasa ditanya dan kita ada antusias, dia akan semakin terus terbuka. Sampai akhirnya, wah ini kayaknya kapan-kapan saya perlu belajar nih tentang sepeda nih. Mungkin suatu saat kita bicara, ya udah akhirnya bisa jadi teman. Gara-gara ngomongin sepeda, saya insya Allah dalam bulan depan
itu akan buka satu kuliner baru dengan pemiliknya, dengan salah satu generasi penerusnya Prima Rasa. Dia punya kafe di Bandung namanya Ambrogio. Itu salah satu kafe yang lumayan besar, dan dia grupnya Prima Rasa. Hanya gara-gara ngomongin sepeda. Yang dimana saya kagak ngerti sepeda itu apaan. Saya cuma tahu sepeda-sepeda yang terkenal aja, Brompton. Punya? Nggak punya gitu. Paling saya tahu sepeda apa sih, Federal gitu ya, BMX, udah sebatas itu. Gitu. Saya nggak tahu gear setnya apa, saya nggak tahu rem, merek-merek remnya apa, saya nggak tahu frame sepeda itu harus seperti apa, harus kayak gimana, saya nggak paham. Tapi ketika dia bicara, saya tanya, emang frame-nya harus ringan ya kok ya? Saya bilang, gila lu bayangin lu kalau naik sepeda frame-nya nggak ringan, dia cerita banyak, gitu, tahu akhirnya. Gara-gara dari ngomongin sepeda yang saya kagak ngerti sepeda itu kayak gimana, insya Allah saya mau punya bisnis bareng sama dia. Gitu. Intinya, talk and listen. Bicara 1, dengerin 10. Bicara 2, dengerin 20. Terus saja kayak itu, kita gali. Kita tanya, biarin dia cerita. Kita tanya. Jadi orang itu nyaman, orang itu melihat kita punya antusiasme. Tapi lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak cuma apa istilahnya fake gitu ya, nggak palsu gitu. Memang benar ada keantusiasan di situ. Itu karena orang bisa ngerasain kita fake apa enggak gitu. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang give referrals. Jadi kita harus memberikan referensi. Maksudnya memberikan referensi gini. Ini semua yang saya sampaikan itu ada apa ya? Ada ceritanya. Contoh begini. Saya develop bisnis di bidang essential oil. Suatu waktu saya sebetulnya ketemu sama orang ini itu di pengajian yang diajak sama Kang Saiful gitu. Terus saya hanya ketemu sama orang ini 1 kali, tapi setelah itu malah ya alhamdulillah malah jadi bikin perusahaan gitu sama orang ini. Saya waktu itu cuma tanya, oh iya bisnisnya dia bikin parfum A, B, C dan segala macam. Terus saya cuma bilang gini, coba deh, ini saya punya teman saya dari Wirausaha Muda Mandiri, dia punya perusahaan destilasi kalau saya nggak salah di daerah Jogja. Saya kasih kontaknya tuh, coba ngobrol-ngobrol, siapa tahu aja nyambung gitu kan. Dilalah ternyata dikontak. Ketika dikontak, dia balik kontak ke saya orang ini, Kang, saya udah kontak. Oh iya, responnya bagus. Ya udah gimana? Waduh Kang, tapi saya kayaknya kalau untuk permintaan dia nih masih gini, masih banyak kurangnya. Wah, ya udah, kenapa nggak kita seriusin aja? Maksudnya, ya udah sok saya ikutan join, saya bilang. Tapi bener ya, seriusan nih dijalanin gini. Ya udah, jadi bisnis. Bahasanya segampang itu gitu. Sebenarnya. Tapi kan itu semua bisa terjadi ya, kita melalui banyak proses ya. 1, 2, 3, ratusan kali, ribuan kali kita ketemu sama orang dan kita bernetworking. Gitu. Tadi ya, selalu kalau di event-event tertentu ya selalu siapinlah kartu nama. Kenapa? Karena orang ya, saya kasih bocoran. Ada beberapa orang itu dia tuh pasti punya minimal 2 kartu nama. 1 kartu nama yang sifatnya hanya sebagai formalitas. Kalau kita ngasih kartu nama, misalnya gini, saya kasih kartu nama ke Kang Saiful, tapi Kang Saiful tidak berkenan sama saya. Biasanya Kang Saiful cuma kasih kartu nama tuh nama sama, ya cuma kartu nama sebatas biasa aja. Dia nggak kasih business card. Jadi ada personal card, ada business card. Kalau kita dapetnya business card, berarti orang ini ada keinginan untuk melakukan sesuatu sama kita di kemudian hari. Gitu. Nah, kalau kita sudah bicara enak dengan seseorang, dengan orang di sebuah event, maka nanti yang akan mereka lakukan adalah, biasanya mereka akan kasihnya, pertama mereka biasanya kasih kartu personal card, udah gitu, oh ya, Fer, bentar, nih bisnis card saya, ini kartu nama bisnis saya. Padahal saya udah dapat kartu nama dia, tapi itu nggak ada PT-nya, nggak, pokoknya cuma polos aja begitu, nama Saiful gitu. Udah, nomor telepon juga cuma nomor telepon kantor, nggak ada nomor telepon pribadi. Tapi ketika dikasih yang business card, itu nomornya, dia bilang, oh iya, di sini ini nomor pribadi saya, jadi kamu nanti bisa langsung WA atau telepon ya.
Di kartu yang sebelumnya itu nggak ada. Artinya apa? Artinya orang ini sudah menyimpan kepercayaan ke saya dan mungkin di kemudian hari ada hal yang ingin dia kerjasamakan sama kita. Gitu, ya. Lalu time management. Pastikan rata-rata kita ngobrol itu paling banter di antara 10 sampai maksimal mungkin 20 menit. Jangan lebih dari itu. Kenapa? Jangan semua bahan pembicaraan kita itu dihabiskan di sesi ronde pertama. Nanti ketika kita mau ngobrol lagi di ronde berikutnya untuk follow up, udah habis tuh semua bahan pembicaraan. Jadi kita harus pintar ngatur gitu. Oh iya, di sesi ini paling kita cuma gali dari A sampai D. Nanti di sesi kedua E sampai G. Terus saja sampai akhirnya jadi sesuatu ataupun tidak jadi sesuatu, minimal kita punya hubungan baik dengan orang-orang tersebut. Jadi jangan ngobrol itu habisin di satu event itu sama orang ini sampai berjam-jam. Padahal ada ratusan atau mungkin puluhan orang di ruangan itu atau di tempat tersebut yang bisa kita ngobrol. Jadi pastikan ketika ngobrol sama seseorang, oke, 10 menit top, 5 sampai 10 menit. Kalau agak menarik pembicaraannya, maksimal 15 menit. Cut, ngobrol, nanti teruskan. Pak, wah ini menarik di pembicaraannya. Tapi kalau boleh, nanti saya lanjut ya. Mungkin by email atau telepon mungkin. Nah, ini kartu nama saya. Caranya kayak begitu. Jadi, memutus pembicaraan itu dengan memberikan term baru bahwa kita nanti akan ngobrol lagi sama dia. Pak, ini kartu nama saya. Kalau boleh, nah, udah deh. Kayak gitu. Nanti kita jalan lagi ke orang lain. Ngobrol lagi seperti biasa. Kayak begitu terus. Ya. Nah, ini. Write and remember crucial details. Kalau kita ngobrol misalnya di sebuah pertemuan, di sebuah komunitas, pastikan kita mengingat salah satu kita fake atau tidak, ya kita antusias atau tidak, itu adalah mengingat hal-hal detail yang memang menurut kita itu penting nih ketika dia bicara. Oh ini saya harus ingat nih. Oh iya dia ngomongin saya suka sama kucing gitu kan, apa segala macam. Jadi kita harus mengingat tuh dia sukanya apa, dia olahraganya ngapain. Karena itu bisa jadi bahan-bahan kita di kemudian hari. Kayak misalnya contoh, saya akhirnya memaksakan diri 8 bulan terakhir ini saya apa ya? Saya latihan golf, saya main golf. Kenapa saya main golf? Karena di satu pertemuan saya ketemu dengan sekelompok orang yang dimana orang-orang ini, pengusaha-pengusaha ini atau para senior-senior ini doyannya main golf. Saya perhatiin, oh si ini main parnya udah par sekian, oh dia seringnya kalau mainnya eagle apa segala macam istilah. Oh si ini kalau main, dia paling cuma dapat 3 ons, 4 ons. Saya tuh kan kagak ngerti ini ngomongin apa gitu ya. Tapi saya perhatiin. Nah ketika saya ada antusiasme untuk lebih jauh kenal sama mereka, mau nggak mau, ya saya latihan gitu. Pelan-pelan saya tanya, saya datang ke Jalan Siliwangi, driving. Waktu itu belum beli stick sendiri. Di situ ada sticknya, Wak. Saya tanya ke caddy-nya di situ, ini gimana? 4 ons itu apa? Akhirnya ketika saya ketemu lagi sama mereka, udah mulai nyambung. Akhirnya saya bilang, nih kapan-kapan saya kayaknya harus mulai diajarin nih sama akang-akang di sini nih. Saya kemarin nyoba driving, Kang, tapi aduh pukulannya, saya pura-pura gitulah ketawa, bukan pura-pura ketawa, maksudnya membuat suasana itu orang itu jadi biar yaudah Fer nanti bareng driving sama gua. Jadi tujuannya adalah agar saya diajak gitu sama mereka. Jadi saya sudah latihan dan misalnya sudah mulai agak bisa, tapi ini saya pukulannya masih begini Kang, belum ini. Kapan-kapan kalau boleh lah nanti kita bareng atau apa. Tiba-tiba diajak. Ya udah nanti kita bareng deh. Driving nanti gua ajarin. Wah, akhirnya di situ datang masuk ke lingkungan mereka. Oh, udah mulai tahu. Ketika sudah tidak di situ, di luar saya juga coba latihan lagi. Sampai akhirnya dari semua bentuk networking yang saya lakukan, itu pasti selalu menghasilkan sesuatu. Entah itu saya dapat project kah, entah itu saya dapat
siapalah orang yang memang berhubungan dengan bisnis saya, sampai saya bisa masuk ke satu lingkungan yang dimana grup itu pala golfer, tapi isinya jenderal-jenderal semua. Wah, saya bilang, kan itu aset. Networking itu adalah aset. Saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan dengan aset saya itu di kemudian hari. Minimal di situ saya bisa diajak ngopi sama mereka gitu kan. Ngomonginnya ketika ngobrol sama mereka tuh udah, kalau misalnya ngobrol politik, udah politik tingkat tinggi semua. Ngobrolin virus, wah udah macem-macem dengan segala macam teori yang mereka punya. Jadi udah, di situ minimal wawasan saya bertambah gitu. Apakah nanti akan ada bisnis kemudian hari? Wallahu alam. Saya nggak pernah, saya ada setting ke sana, tapi saya nggak buru-buru. Karena kenapa? Untuk orang-orang di kelas tertentu, di level tertentu, dia benar-benar pilih-pilih untuk bisa memberikan benefit timbal balik yang bagus ke kita gitu. Makanya yang harus kita jaga adalah tadi performa, niatnya dilurusin, tidak fake, tulus apa segala macam gitu. Terutama ini nih, mengingat hal-hal yang detail gitu. Oh iya, kemarin saya udah baru bisa ini Pak, kan kemarin Bapak cerita katanya kalau ini tuh mukul tuh tangannya harus begini. Oh, emang saya bilang begitu? Kan wah Bapak lupa nih ya. Ketika kita ingatkan sesuatu yang penting, dia tuh si Ferry inget ya. Ya, itu menjadi penting gitu ya di networking. Oke. Ya, paling itu aja. Oh iya, satu lagi, follow up, don't forget. Ini slide terakhir. Ketika kita sudah ketemu dengan orang, ketika kita sudah berkomunikasi, jangan lupa di follow up. Follow up-nya via apa? Follow up-nya via WhatsApp, via email, ya. Terus coba cari kalau dia punya Facebook, add Facebook-nya. Kalau para pekerja biasanya mereka suka pakai LinkedIn, add LinkedIn-nya, follow Instagram-nya. Kenapa? Karena kesemua ini adalah bentuk kita apresiasi dari sebuah dari cara kita untuk membangun komunikasi yang lebih intens. Karena kan kita bisa lihat tuh dari Facebooknya kita bisa pelajari, dari media sosialnya kita pelajari, dari Instagramnya kita bisa tahu gitu kan. Sedikit banyaknya ya 20% karakter orang itu saya bisa nilai dari media sosialnya. Ya sisanya kita harus intens, tanya, email, WhatsApp, ngajakin ngopi atau ketemu kayak begitu-begitu. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Baik. Nah ini beberapa bisnis yang saya jalanin. Ini ada apa? Ada Luberground. Ini kita udah ada cabang di Bandung. Ada 2 di Jalan Lembong sama di Jalan Ambon. Luberger ini nanti teman-teman bisa cek @luberger.id atau @luberground.id. Terus kita punya namanya HPA, Halte Petri Hagowangi, itu bergerak di essential oil. Kita punya bara merah. Nah ini yang saya cerita, ini adalah nanti kerjasama sama grupnya Prima Rasa. Kalau teman-teman tahu Prima Rasa itu Prima Rasa, Kartika Sari, itu satu grup oleh-oleh di Bandung terkenal banget lah. Terus kita punya Halto Global, ini perusahaan yang bergerak di ekspor-impor. Begitu, teman-teman yang bisa saya sharing. Kalau ada yang mau tanya, mangga silahkan. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan setidaknya bisa memberikan insight di kemudian hari bagaimana agar teman-teman bisa lebih menjadi profesional lagi untuk bernetworking dengan siapapun. Pesan saya satu, carilah teman sebanyak-banyaknya, bernetworkinglah dengan siapapun, tapi ingat satu hal, pilih yang benar-benar bisa sesuai dengan value yang ada di diri kita. Saya ketemu dengan banyak ratusan orang, saya ketemu banyak ribuan orang, tapi tidak semuanya itu baik, dan tidak semuanya juga jelek. Tapi tadi, balik lagi, apapun yang terjadi dengan kita, siapapun kita dipertemukan
dengan siapapun kita dipertemukan, itu semuanya sudah pasti tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah atas rencana Allah, semuanya qadarullah, maka pastikan pertemuan kita hari ini pun juga sebuah qadarullah, dan yakinlah setiap pertemuan itu adalah baik. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya, itu akan menjadi baik atau tidak baik. Mungkin itu aja. Terima kasih Kang Saiful semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.